Pernah nggak sih kamu nonton animasi yang bikin kamu mikir, kok gerakan animasinya bisa smooth dan dinamis gitu ya? Kok animasinya kerasa hidup banget? Nah, itu semua tuh bukan tanpa alasan. Karena kemungkinan besar animator yang bikin animasi itu nerapin 12 prinsip animasi. Oke, sebenarnya apa sih 12 prinsip animasi? Jadi gini, 12 prinsip animasi itu adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh dua animator legendaris Disney, yaitu Frank Thomas dan Ollie Johnston di dalam bukunya yang berjudul The Illusion of Life. Nah, teori ini tuh jadi teori dasar yang sering banget dipakai oleh para sepuh buat bikin animasi mereka. Jadi, kalau kamu mau jadi sepuh dalam bikin animasi, kamu bisa nih pelajari prinsip animasi ini. Prinsip pertama, squash and stretch. Bayangin ada bola dilempar ke tanah. Dia nggak cuma mental gitu aja. Pasti ada bagian dia gepeng, terus ngembang lagi. Nah, itu namanya squash and stretch. Kamu bisa kasih efek ini biar gambar kamu punya movement yang enak buat dilihat. 2. Anticipation. Sebelum nendang bola, orang biasanya narik kaki dulu kan? Nah, itu namanya anticipation. Gerakan kecil sebelum aksi utama. Tujuannya itu buat ngasih sinyal ke penonton bakal terjadi gerakan ke depannya. 3. Staging. Staging itu soal nyusun adegan biar penonton tahu harus lihat kemana. Dan dalam staging ada beberapa aspek yang perlu diperhatiin, entah itu dari timing, komposisi, dan warna. Nah, itu contoh dari staging. Intinya, arahin perhatian penonton dengan jelas. 4. Strike ahead and pose to pose. Ada dua cara buat bikin animasi. Pertama, itu dengan cara strike ahead, itu gambar terus dari awal sampai akhir. 2. Itu pose to pose. Kau bikin pose kunci, baru isi dan sambungin gerakan ke pose yang udah kamu bikin sebelumnya. 5. Follow through and overlapping action. Simpelnya, prinsip ini bikin gerakan jadi gak bergerak barengan atau delay. Contoh, ada orang nengok nih. Nah, ini kan gerakannya nggak kelihatan organik ya. Biar gerakannya kelihatan organik, aku kasih prinsip ini. Nah, ini kan jadi kelihatan lebih organik ya, karena gerakannya nggak bergerak barengan. Dari kepala, terus ke shoulder, dan lain-lain. Nah, gerakannya sendiri itu punya nama. Ini misalnya, follow through. Gerakan yang masih bergerak walau si objek utamanya udah berhenti. Kayak rambut ini misalnya. Nah, kalau ini sebaliknya. Ini namanya overlapping action. Gerakannya delay, walau si objek utamanya udah gerak duluan. Contoh, kayak gerakan kepala ini, baru badannya nyusul tuh. Atau misal gerakan rambut ini. 6. Slow in and slow out. Gerakan itu jarang langsung ngebut atau langsung stop. Biasanya mulai dari pelan, cepet di tengah, terus pelan lagi di akhir. Ini namanya slow in dan slow out. 7. Arc. Dalam setiap gerakan pasti nyiptain suatu pola. Dan arc ini bikin pola dari suatu gerakan jadi kelihatan lebih natural, gak mekanikal. Alasannya simple, karena polanya jadi melengkung, gak lurus. Dan ini bikin gerakan jadi lebih natural. 8. Secondary action. Secondary action merupakan gerakan atau gambar tambahan kecil yang mendukung ekspresi karakter animasi kamu. Misal, ada kucing lagi sedih. Biar kucingnya kelihatan lagi sedih, aku bikin kuping dan ekor si kucing ini layu. Terus tiba-tiba dia dikasih whiskas. Nah, otomatis dia seneng dong. Nah, biar kucingnya kelihatan seneng, aku gambar ekor si kucing bergerak dan kupingnya jadi tegak. Itu contoh dari secondary action. 9. Timing. Timing itu soal seberapa cepat atau lama gerakan terjadi.
makin cepat, makin dikit frame yang harus digambar, dan animasinya itu bakal kerasa ringan dan lucu. Sedangkan makin lambat, makin banyak frame yang harus digambar, dan animasinya bakal kerasa dramatis. Intinya, timing pada animasi itu bisa ngasih dampak buat mood di animasinya. Jadi bukan sekedar cepet atau lambat doang. 10. Exaggeration. Kadang animasi perlu dilebayin biar lebih ekspresif. Tujuannya biar penonton lebih mudah nangkep maksud dari animasi kamu. Kayak kucing ini misalnya. Kalau mukanya dibikin kayak gini kan kita kurang nangkep ya kalau si kucing pengen whiskas. Sedangkan kalau gini kita bisa nangkep si kucing pengen whiskas. 11. Solid drawing. Walau gambar kamu 2D harus tetap kelihatan punya volume dan berat. Latih anatomi, perspektif, dan bentuk biar lebih solid. 12. Appeal. Appeal itu soal bikin karakter kamu kelihatan menarik. Nggak harus ganteng, nggak harus cantik, tapi menarik. Kayak contoh karakter villain ini. Daripada bikin karakternya kelihatan ganteng biar kelihatan menarik, kamu bisa nih bikin dia kelihatan lebih villain. Sebenarnya prinsip ini cukup tricky karena semua orang punya standar yang beda-beda soal appealing ini. Tapi apapun itu, yang penting dalam prinsip ini adalah dynamic design. Dan ada 3 step untuk bikin itu. Pertama, shape. Daripada bikin karakter kamu pakai shape yang sama semua, kamu bisa bikin shape-nya jadi beda-beda sesuai dengan kepribadiannya. 2. Proportion. Biar karakter kamu kelihatan menarik, kamu bisa mainin proporsi tubuhnya. 3. Simple. Terlalu banyak detail dalam karakter animasi kamu itu bisa bikin proses pengerjaan animasi kamu sulit dan lama. Jadi bikin jadi simple. Dan prinsip tadi jadi prinsip terakhir sekaligus penutup buat video kali ini. Thank you buat semuanya yang udah nonton video ini, dan jangan lupa subscribe. Mungkin share juga ke teman kalian yang mau belajar animasi. Sekian, aku Sleepy ID dan adios.